Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa di tempat dimulai. Cukup? Oke. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, perlu kita ketahui bahwa agama Hindu dan Buddha lahir dan berkembang di negeri India. Di negeri India ini, agama Hindu dan Buddha pertama kali lahir di negara tersebut. Nah, di Nusantara sendiri pada waktu itu masih mengenal sistem percayaan animisme, yaitu percaya pada roh-roh nenek moyang, dan dinamisme percaya pada benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan seperti pohon ataupun batu besar yang mereka sembah sebagai Tuhan mereka. Nah, di dalam agama Hindu ada beberapa dewa yang dipercaya, yaitu Dewa Brahmana selaku dewa pencipta, yang kedua adalah Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan yang ketiga Dewa Siwa yaitu dewa perusak. Nah, di agama Hindu bisa diklasifikasi menjadi tiga dewa tersebut, sedangkan di agama Buddha tidak dapat diklasifikasi karena di dalam agama Buddha terdapat banyak sekali dewa yang dipercayainya. Nah, di agama Hindu ada kitab yang dipakai untuk ajaran agama mereka, yaitu yang disebut kitab Weda, dan yang di agama Buddha disebut kitab Tripitaka. Nah, kenapa agama Hindu bisa masuk di Nusantara? Pasti ada penyebabnya. Agama Hindu dan Buddha masuk di Indonesia, di Nusantara pada waktu itu ada beberapa sebabnya. Masuknya ini dibagi menjadi beberapa teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Nusantara, yaitu yang pertama adalah teori Brahma. Agama Hindu dan Buddha datang dari India ke Nusantara dibawa oleh para pemuka agama untuk disiarkan di Nusantara. Yang kedua adalah teori kesatria, yaitu para prajurit-prajurit dari negara India datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama dari negara asalnya. Nah, yang ketiga adalah teori Waisa. Di sini agama Hindu dan Buddha dibawa oleh para pedagang yang melakukan transaksi perdagangan di Nusantara, karena mereka pergerakan arah angin muson itu kan memakan waktu tunggu di Nusantara arahnya itu. Nah, di selama masa menunggu arah kembalinya angin muson tersebut, mereka melakukan komunikasi dengan orang-orang pribumi di Nusantara, sehingga secara tidak langsung mereka pun ikut menyebarkan agama ke penduduk di Nusantara. Nah, teori yang selanjutnya adalah teori Sudra. Teori Sudra ini adalah disebarkan oleh orang-orang buangan Buddha pembantu di India. Mereka dibuang ke Nusantara dengan harapan mereka lari dari India untuk ke Nusantara dengan harapan mereka bisa memperbaiki hidup di Nusantara ini. Nah, otomatis mereka pun juga menyiarkan agama yang berasal dari India. Nah, yang terakhir adalah teori arus balik. Di sini ketika kaum Brahma sudah menyiarkan agama, mereka lebih mempelajari lebih dalam ke negara India. Mereka ditugaskan ke India untuk belajar. Nah, dari masuknya agama Hindu dan Buddha di Nusantara tersebut, pastinya ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Yang pertama adalah seni sastra. Seni sastra ini dari sastra ini munculnya kisah Mahabharata, Ramayana. Terus yang kedua dari seni. Seni ini ditinggalkan banyaknya bangunan atau candi-candi yang bertemakan Hindu dan Buddha. Terus yang agama otomatis adanya agama baru, yaitu agama Hindu dan Buddha. Yang keempat, munculnya sistem politik pemerintahan baru, yaitu sistem kerajaan yang berbasis agama Hindu dan Buddha.
Dan yang kelima ada ekonomi, adanya perdagangan antar dua negara yaitu Nusantara dan India. Oke, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Bila ada pertanyaan dari anak-anak, mohon dituliskan di buku. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.